Bagaimana secara hukum jika pembeli tersebut tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang sudah dipesannya? Nah, bagaimana langkah hukumnya? Jumpa lagi para subscriber, teman-teman, para penonton yang selalu setia mengikuti dan menonton. Teman-teman atau para penonton yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe untuk mendukung channel atau Genu Channel. Pada video kali ini kita bahas tentang pembeli yang tidak mau membayar orderan atau pesanan yang dilakukan secara online. Nah, banyak sekarang yang melakukan penjualan melalui online shop, melalui marketplace ya. Jadi ketika penjual tersebut mengirim atau melakukan kewajibannya untuk mengirim barang tersebut kepada pembeli, yang kemudian pembeli tidak mau melakukan pembayaran. Nah, yang sering terjadi adalah yang menjadi permasalahan di sini kalau dilakukan pembelian secara online, biasanya yang sering digunakan itu ada yang melakukan pembayarannya di saat barang sampai di rumah atau di alaman yang sudah dicantumkan oleh pembeli tersebut. Ada juga yang melakukan pembayaran secara online. Jadi kalau melakukan pembayaran secara online masih aman lah. Jadi kalau ada barang yang dipesan secara online tetapi menggunakan COD atau cash on delivery atau melakukan pembayaran pada saat sampai barang, nah kadang-kadang ada pembeli yang tidak mau bayar dengan beberapa komplain, dengan beberapa alasan gitu ya. Nah, di sini kita bahas secara hukumnya bagaimana secara hukum jika pembeli tersebut tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang sudah dipesannya. Nah, bagaimana langkah hukumnya? Nah, pada awalnya pastinya pembeli sebelum melakukan pembelian pasti sudah melihat barang-barang mana yang dia suka. Nah, di saat melakukan pembayaran dia sudah tahu berapa harga yang harus dibayar beserta berapa ongkos kirimnya atau ongkirnya. Nah, penjual adalah penyedia atau yang melakukan promosi penjualan barang gitu ya, di marketplace, di online shop gitu. Jadi kemudian barang tersebut nanti akan dikirim kepada orang-orang yang melakukan pembelian. Nah, sebelumnya kita tahu, jadi kalau kita membeli barang tersebut, kemudian kita melakukan pencarian, kemudian di saat kita melakukan pembelian tersebut, biasanya kalau di online shop itu ada kita okekan gitu ya, ada tombol oke atau ada tombol buat pesanan yang seperti itu. Nah, kemudian di situ sudah merupakan sebuah adanya suatu kesepakatan, adanya suatu perjanjian di situ. Jadi jelas ketika kita melakukan atau menyetujui atau kita approve, jadi di situ sudah kita melakukan perjanjian. Di situ sudah timbul perjanjian antara penjual dengan pembeli. Nah, kalau terjadi hal yang seperti saya ceritakan tadi, yang kemudian oleh pembeli tersebut pada saat sampai barang diantar sama kurir kemudian tidak melakukan pembayaran, yang perlu dilakukan adalah yang pertama yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata bahwa
jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan. Nah, jadi gini, mencapai kesepakatan itu dapat kita tarik arti bahwa ketika kita mengokekan, ketika kita buat pesanan, berarti kita sudah sepakat, menyetujui gitu. Nah, jadi di mana itu diatur di dalam pasal 1458 Kitab Undang Hukum Perdata. Nah, jadi itu secara hukum sudah sah melakukan perjanjian, sudah sah melakukan kesepakatan, sudah mencapai kesepakatan. Nah, kalau tidak melakukan pembayaran, maka langkah hukum yang perlu dilakukan, artinya di sini yang melakukan prestasi atau yang tidak melakukan kewajiban adalah pembeli. Nah, seandainya pembeli tidak melakukan pembayaran, itu artinya dia tidak melakukan kewajibannya dia, padahal dia sudah menyetujui atas pesanan barang tersebut, sudah menyetujui berapa ongkos, berapa harga barang tersebut. Nah, apa yang perlu dilakukan, yang harus dilakukan oleh penjual? Nah, yang perlu dilakukan oleh penjual di situ adalah dapat melakukan laporan. Dapat melakukan laporan itu dapat disebut berupa suatu tindak pidana penipuan. Nah, jadi sudah sepakat kemudian tidak melakukan pembayaran, yang rugi adalah penjual, sudah mengeluarkan tenaganya untuk melakukan pengiriman, sudah melakukan sudah menyetujui pesanan dari pembeli. Nah, ketika barang tersebut tidak dibayar, yang rugi siapa? Yang rugi adalah penjual. Maka penjual dapat melakukan langkah hukum dengan melakukan laporan. Nah, tetapi di sini memang karena awalnya adalah perjanjian, memang harus kita lihat juga apakah kita harus melakukan laporan ke pihak kepolisian secara pidana, kita langkah hukumnya, atau bagaimana. Nah, selain kita bisa melakukan laporan, kita bisa melakukan upaya hukum lain. Jadi dengan cara melakukan gugatan di pengadilan dengan tuntutan ganti rugi atas pembatalan pesanan tersebut, maka kita melakukan gugatan, kita menggugat pembeli tersebut untuk mengganti. Nah, di mana gugatan tersebut adalah merupakan gugatan wan prestasi, yang dimana dasar-dasar hukumnya dapat dilihat di dalam pasal 1266, di pasal 1267, dan di pasal 1517 KUH Perdata. Jadi harus tahu bahwa ketika kita menyetujui kesepakatan tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang sah secara hukum, di mana kedua belah pihak tersebut sudah saling menyetujui. Dan jika salah satu tidak melakukan kewajiban, maka salah satu pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan secara hukum. Nah, jadi mungkin para penonton ada yang sering mengalami, ataupun ada teman-teman yang pernah mengalami hal demikian, maka secara hukumnya atau langkah hukum yang perlu dilakukan terhadap kejadian tersebut adalah dua langkah hukum. Yang pertama adalah bisa melakukan laporan secara di pihak kepolisian dengan pasal yang dapat diancam dengan pasal atau dijerat dalam pasal 378. Karena gimana? Karena di dalam pembelian tersebut penjual telah dirugikan, karena di dalam pasal 378 tersebut mengatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
atau barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi di sini kan pembeli menguntungkan diri sendiri dengan caranya melakukan tipu muslihat, ya kan, dengan rangkaian kebohongan gitu. Jadi penjual menyerahkan barangnya gitu, jadi pembeli tidak melakukan pembayaran. Nah, kedua yang perlu dilakukan adalah dapat melakukan gugatan wan prestasi atau ingkar janji di pengadilan untuk melakukan ganti rugi terhadap pembatalan. Jadi pembatalan pembelian oleh pembeli. Nah, jadi gitu. Nah, cuman di sini penjual harus hati-hati juga. Jadi mungkin barang yang dikirim tersebut tidak sesuai dengan pesanan pembeli, ya jadi pembeli juga punya hak untuk melakukan penolakan, ya. Pembeli juga punya hak untuk melakukan penolakan karena tidak sesuai, bisa juga demikian. Jadi pembeli juga dapat menuntut penjual dengan menuntut kompensasi ganti rugi atau melakukan penggantian lah dengan kompensasi. Apakah pembeli tersebut dia punya alasan bahwa ini barang yang saya pesan tidak sesuai, maka pembeli tersebut dapat melakukan meminta kompensasi dari penjual gitu. Nah, mudah-mudahan ada ada manfaat ya dari konten video kali ini kepada teman-teman yang sering melakukan atau yang mempunyai online shop yang melakukan penjualan ya secara online, ya. Makanya saya menyarankan lebih bagus sih melakukan penjualan dengan dibayar terlebih dahulu, jadi tidak ada nggak ribet ya, nggak pusing ketika pembeli itu tidak mau bayar karena barangnya harus dibayar dulu baru dikirim. Jadi gitu ya, teman para penonton semua, semoga bermanfaat video kali ini. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan konten video ini tentang hal-hal yang saya sampaikan tadi, itu bisa diberikan komentar di bawah kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.